Bentar lagi mulai. Gas gas yuk. Bagi mereka yang tinggal di Banten atau pernah tinggal di Banten, siapa yang tidak kenal Haji Hasan? Tokoh sentral Banten, pemimpin tunggal kelompok paling dominan di Banten yang sering disebut kelompok Rau. Pria kelahiran Desa Kadu Berem, Kecamatan Ciomas, Serang, Banten pada 1930 yang sering mencantumkan nama lengkapnya sebagai Prof. Dr. H.C. Haji Tubagus Hasan Sohib ini merupakan ayah dari Ratu Atut Hosiyah, Gubernur Banten, Tubagus Herul Zaman, Wakil Wali Kota Serang, dan Ratu Tatu Hasanah, Wakil Bupati Serang. Pria berumur lebih dari 80 tahun ini juga merupakan mertua dari Hikmat Tomet, DPR RI. Kakek dari Andika Hazrumi, DPD RI. Kakek mertua dari Ade Rosi, Wakil Ketua DPRD Kota Serang, dan suami dari Ratna Komalasari, anggota DPRD Kota Serang. Selain disebut Haji Hasan, sebagai kehormatan gelarnya, Hasan Sohib juga sering disebut dengan nama Abah, penghormatan sebagai orang sepuh, Haji Kacong, Acong. Ledekan tindakannya tidak sesuai dengan gelar hajinya, Rau, merujuk pada tempat tinggalnya di Kompleks Pasar Rau. Godfather, merujuk kekuasaan diduga melalui kekerasan, dan Gubernur Jenderal, merujuk pada dugaan dia yang mengatur pemerintahan Provinsi Banten. Atut hanyalah boneka. Terlepas dari nada miring yang selalu mengikuti tindakannya, Hasan Sohib merupakan contoh kesuksesan bagi mereka yang berkemauan teguh. Maju terus pantang mundur, tak peduli dengan omongan orang, tak peduli benar atau salah. Hasan Sohib terlahir bukan dari keluarga kaya atau keluarga bangsawan. Ia terlahir dari keluarga pedagang beras biasa di Pabuaran. Walau tidak kekurangan, tapi tidak berlebihan, maka sekolah rakyatnya pun tak tamat. Hasan Sohib melanjutkan di pesantren, juga tak tamat. Entah dari mana gelar Profesor Doktor bisa nyangkut di depan namanya. Menurut Sel, mantan aktivis Lira, Lumbung Informasi Rakyat, Banten yang mendengar cerita dari jawara sepuh di Pabuaran, Kabupaten Serang, nama asli Hasan Sohib adalah Kasan, sering disebut dengan nama Kasan Petromax. Kata terakhir, karena tingkah laku Kasan yang suka mengamankan Petromax Musala lalu dijual ke pasar. Maklum, karena belum ada listrik, harga Petromax lumayan berarti. Entah kenapa, Sel tidak menceritakan secara detail. Kasan terlibat perkelahian yang berujung kematian lawannya. Kasan pun dipaksa mengenyam pendidikan di Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Soal pendidikan di Nusa Kambangan ini, dibenarkan juga oleh UD, mantan bendahara Hasan Sohib sekitar tahun 1975-an. Hal senada juga diceritakan RY, praktisi media di Banten. RY juga bercerita tentang hijrahnya Hasan Sohib ke kota Serang. Selepas dari Nusa Kambangan, Kasan dikabarkan sering mengumpulkan pelaku kejahatan, seperti maling dan rampok. Di daerah Pabuaran, Ciomas dan Padarincang, namanya cukup ditakuti. Saat itu Kabupaten Serang dipimpin Bupati Kaking. Hobinya berburu babi hutan di daerah Pabuaran, Ciomas dan Padarincang. Saat berburu, Kaking membutuhkan petunjuk jalan yang handal. Kasanlah yang sering dipilih Kaking. Terkesan oleh kecakapan dan kehandalan kerja Kasan, Kaking memboyongnya ke kota Serang. Kasan dijadikan penjaga kandang kuda dan perawat binatang piaraan Kaking, seperti buaya, beruang, harimau dan lainnya. Lama-lama, nama Kasan berubah menjadi Hasan. Ternyata hasil kerja Hasan sangat memuaskan Kaking. Karirnya meningkat menjadi perwakilan Kaking dalam berdagang beras dari ke Lampung. Tak lama dipromosikan kembali jadi tukang jinjing tas Kaking. Seperti buntut anjing. Kemana Kaking pergi, tampak di belakangnya Hasan menjinjing tas dan map. Sinar keberuntungan memang sedang menimpa Hasan. Lingkup kerjanya bertambah menjadi tukang ngurus dokumen kontrak hingga ke pencairan dana proyek. Hasan jadi hafal seluk-beluk bermain proyek. Kepercayaan pun datang. Hasan dipercaya Kaking memimpin proyek pembangunan Pasar Anyer. Di sini kecerdasan Hasan terlihat. Luas dan jumlah kios ia naikkan. Walau laporan ke Kaking tidak berubah masih sesuai rencana. Kios-kios di tempat strategis, dikatakan sudah dibeli orang, padahal dibeli sendiri. Keuntungan Hasan jadi berlipat-lipat.
Dari selisih penjualan kios antara laporan dan fakta di lapangan dan penjualan kios-kios strategis yang dibelinya dengan harga standar. RY menuturkan, dari keuntungan itu tahun 1967 Hasan mendirikan CV Sinarciomas dan mulai bermain proyek. Proyek pertamanya membangun jembatan di Anyar senilai kurang lebih 1 miliar rupiah. Jembatan dengan teknologi baru peninggalan nenek moyang. Dibuat dari gelondongan batang pohon kelapa. Tak terbayangkan berapa untungnya. Nama Hasan semakin tersohor di dunia proyek. Bukan saja terkenal karena teknik membangunnya yang sering mencontoh peninggalan nenek moyang, tapi lebih terkenal karena gaya penawaran proyek yang sangat berbeda. Jika perusahaan lain memberikan penawaran dalam amplop tertutup, Hasan memberikan penawaran berbentuk minimal 2 orang berseragam hitam-hitam dan bersenjatakan golok. Hasan tak lupa untuk memperkuat sisi sosial politiknya. Persatuan Seni Pencaksilat dan Seni Budaya Banten, PSPSSBB, didirikan, berisikan 11 paguron, padepokan, silat. PSPSSBB lebih dikenal dengan sebutan Markas Komanda, Mako. Pendekar, Hasan sendiri tidak punya paguron. Ia juga aktif sebagai kader Golkar. Tak lupa mendirikan organisasi kemasyarakatan lainnya, seperti yayasan dan LSM. Hubungan ke pusat pun dirambahnya. Nama Hasan menanjak tinggi. Kekuasaannya terus bertambah. Kadin, Gapensi dan organisasi sejenis jatuh di tangannya satu persatu. Namanya bertambah jadi Haji Hasan atau Hasan. Tak lupa kebiasaan orang Banten. Istri pun jadi 4. Tapi sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya tupai juga. Haji Hasan terkena batunya saat Sampurna, orang Banten asli, menjabat Bupati Serang. Sebuah cerita konyol tersiar saat Haji Hasan menekan Sampurna dengan gaya pendekarnya di ruang kerja. Bupati Serang, Sampurna tersinggung. Sampurna masih militer aktif. Pistol selalu disimpan tak jauh darinya. Saat marah itu, Sampurna menodongkan pistol ke muka Haji Hasan. Haji Hasan lari terbirit-birit. Nama Haji Hasan sang penguasa proyek mulai meredup. Sudah jatuh, tertimpa tangga. Kroninya di Bank BNI dipindahkan karena tersangkut kredit macet miliknya. Kabarnya, pengelola baru BNI Serang menempuh jalur hukum. Haji Hasan diisukan kena tahanan kota. Kekuasaan enggan mendekat, ia pun dianggap mati suri. Untung anak-anaknya dari istri pertama di Bandung berkembang pesat. Geliat pembentukan Provinsi Banten terasa kuat. Berawal dari selatan Banten, Lebak dan Pandeglang, bergerak ke utara, Serang, Cilegon dan Tangerang. Gayung pergerakan bersambut, tokoh-tokoh utara disambangi, termasuk Haji Hasan yang sedang mati suri. Sayang jawabannya sangat tak enak. Mimpi dia Banten rek jadi provinsi. Mimpi kamu Banten mau jadi provinsi, kata Haji Hasan seperti ditirukan Agus Setiawan, aktivis pembentukan Provinsi Banten. Haji Hasan pun dilewatkan oleh gerakan pembentukan Provinsi Banten terlalu kuat untuk dibendung. Semua daerah telah sepakat. Diam-diam sekelompok motor gerakan berusia muda merasa takut. Soalnya, gerakan ini didominasi tokoh-tokoh dari selatan. Mereka takut kalau jadi provinsi, Banten akan terkuasai orang selatan. Keputusan telah diambil. Mereka sepakat memberikan gelar tokoh Banten ke Haji Hasan. Pemberian ini disambut dengan sangat gembira. Haji Hasan menyadari kesalahan langkahnya. Gerakan tandingan digelar. Walaupun tujuannya tetap sama, pembentukan Provinsi Banten. Gesekan, friksi dan konflik saling klaim wadah resmi pembentukan Provinsi Banten terjadi. Islah digelar di Sarikuring, Kota Cilegon. Setelah memecahkan banyak gelas, kata sepakat dicapai. Wadah baru Badan Koordinasi, Bakor. Pembentukan Provinsi Banten terbentuk dengan Ketua Triana Samun. Tak ketinggalan Haji Hasan jadi pengurus inti. Di sini nama Haji Hasan mulai berubah jadi Hasan Socip. Provinsi Banten terbentuk. HTB. Hasan Sohib hidup kembali. Keluarganya di Bandung dipanggil ke Serang. Atut Hosiah, anaknya terlihat sering menemani Hakamudin, penjabat gubernur Banten. Hasan merintis ulang kejayaannya. 2 tahun lewat. Pemilihan gubernur Banten pertama digelar. Masih menggunakan sistem suara DPRD. Atut kabarnya dipaksa mencalonkan diri sebagai wakil gubernur.
berpasangan dengan Joko Munandar, Wakil Wali Kota Cilegon saat itu. 2 tahun lewat, pemilihan gubernur Banten pertama digelar. Masih menggunakan sistem suara DPRD. Atut kabarnya dipaksa mencalonkan diri sebagai wakil gubernur, berpasangan dengan Joko Munandar, Wakil Wali Kota Cilegon saat itu. Hasan Sohib merengkuh kembali masa kejayaannya. Lelang proyek tak ada artinya. Penawaran berupa golok mencuat kembali. Membangun dengan teknologi peninggalan nenek moyang digunakan lagi. Kasus korupsi merebak kasat mata. Hukum hanya tersimpan di kantor jaksa dan hakim yang mulia. Hasan Sohib memperpanjang namanya. Jadi Prof. Dr. H.C. H.T.B. Hasan Sohib. Belakangan kata HC dihilangkan. Isunya, setelah Abah tahu kalau HC itu kepanjangan dari honoris causa alias gelar kehormatan, di kantor jaksa dan hakim yang mulia. Hasan Sohib memperpanjang namanya. Jadi Prof. Dr. H.C. H.T.B. Hasan Sohib. Belakangan kata HC dihilangkan. Isunya, setelah Abah tahu kalau HC itu kepanjangan dari honoris causa alias gelar kehormatan. 2 tahun penjara. Atut menjadi PLT Gubernur Banten dan melenggang sebagai calon gubernur Banten dari inkumben. Isu mengatakan Marissa Haque menang di pencoblosan, tapi kalah di PPK. Atut jadi gubernur Banten, Mas Duki jadi wakilnya. Kabarnya Hasan hanya setengah main. Saat kampanye Abah dikabarkan jalan-jalan ke Singapura. Isu di antara tim sukses. Abah disembunyikan di salah satu rumah sakit di bilangan Pondok Indah karena stroke. Kabarnya komando diserahkan ke TB. HRI Wardana atau sering dipanggil Wawan, adik Atut Sosiah. Ia juga yang memimpin penguasaan Kabupaten Tangerang berhadapan dengan inkumben Bupati Ismet di Pilkada langsung Bupati Tangerang. Airin, istri Wawan, maju sebagai calon. Airin kalah telak. Angin memberitahukan. Akibat perlawanan para Jawara Selatan yang tergabung dalam BPPKB Banten. Hasan Sohib tak menyerah. Saat pemilu, keluarganya mencalonkan diri besar-besaran. Hikmat Tomet dan Siti Romlah, calon DPR. Andika Hazumi calon DPD. Tatu Casanah dan Aden calon DPRD Banten. Ade Rosi dan Ratna Komalasari calon DPRD Kabupaten Serang. Tak satu pun dari keluarga Hasan yang gagal di pemilu. Semuanya lolos jadi legislatif. Taring kekuasaan Hasan Sohib ditancapkan pula di kota Serang lewat pilkada langsung. Anaknya Hairul Zaman dipasangkan dengan Bunyamin, mantan Bupati Serang. Pilkada yang berlangsung 2 putaran itu, memunculkan Bunyamin sebagai wali kota Serang, dan Hairul Zaman sebagai wakil wali kota Serang. Kini Bunyamin sedang diterpa isu pelengseran. Isu yang mencuat karena kesehatannya yang memburuk. Bunyamin terkena stroke dan penyempitan pembuluh darah. Tapi bagi sebagian warga kota Serang, itu hanya sebuah dalih. Hairul Zaman ingin jadi wali kota Serang. Taring Hasan Sohib menancap pula di Kabupaten Serang. Taufik Nuriman, inkumben berpasangan dengan Tatu Casanah, anak Hasan. Sasaran berikutnya, kota Tangerang Selatan. Airin digadang-gadang kembali untuk mencalonkan diri oleh Rau. Jalan sepertinya sudah terbuka lebar. Penjabat wali kota Tangerang Selatan, Soleh MT dikenal sebagai antek paling setia Atut Sosiah. Sementara Kabupaten Pandeglang, bagi sebagian pengamat, hanya bonus permainan. Abah tidak serius menggarap Pandeglang yang miskin patnya. Tapi Ratna Komalasari, istri keempat Abah, terdengar ngotot ingin jadi bupati, wakil bupati Pandeglang. Tak ketinggalan mantan istri Abah. Entah yang keberapa, Ratu Iyet pun mempunyai hasrat yang sama. Apakah keluarga Hasan Sohib atau sering disebut dinasti Rau akan menguasai wilayah Banten? Wallahualam, semoga rakyatnya masih punya kemampuan melawan. Terlepas baik atau buruk cara seseorang, fakta di atas membuktikan Prof. Dr. H.C. Hasan Sohib bukanlah orang bodoh, tapi orang cerdas dan jenius. Walaupun SD saja tidak tamat, jangan menganggap remeh gerak-geriknya.